Yaitu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti. Itu di mana-mana. Karena itu tidak pernah ada clear di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, tak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Polisi. Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan di depan hakim. Yang harus membawa bukti, dua alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Kemudian yang satu yang disangka. Nah, dia nanti akan berikan counter. Tukang fitnah ijazah palsu. Siap-siap digulung. Waduh. Jokowi bukan orang yang suka ribut. Selama 10 tahun dia dihajar fitnah, dihina, dicaci maki. Dia diam. Dia biarkan. Karena dia tahu waktu akan membuktikan segalanya. Tapi sekarang, game over. Sudah cukup kesabaran itu. Sudah cukup membiarkan para tukang fitnah bebas berkoar-koar sesuka hati. Mereka pikir bisa lolos terus? Mereka pikir bisa terus memutar balik fakta tanpa konsekuensi? Salah besar. Hari ini Jokowi menempuh jalur hukum. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi pelajaran. Betul. Pelajaran bagi mereka yang merasa bebas mengobral kebohongan tanpa rasa takut. Tanggal 15-16 April, Jogja dan Solo membara. Gerakan yang akan menghadirkan sekelompok teman-teman kita yang tidak setuju dengan keyakinan publik mayoritas bahwa ijazah Pak Jokowi, ijazah sarjana Pak Jokowi itu asli, akan menyambangi UGM dan kediaman Pak Jokowi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah UGM dan Pak Jokowi welcome untuk membuka pintu gerbang Universitas Gadjah Mada dan pintu gerbang kediaman Pak Jokowi untuk sama-sama bersilaturahmi halal bil halal dan juga sambil ngobrol, bincang-bincang santai terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Apa pandangan dan komentar teman-teman sekalian? Salam bukan partai politik. Coba bayangkan, Pak Jokowi ditetapkan sebagai presiden. Tiba-tiba ada orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Pak Jokowi menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nggak ada persoalan. Jadi coba bayangkan seakan-akan Anda, para wartawan, ditunjuk nanti menjadi wali kota, ya, terpilih jadi wali kota. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak wali kota itu menggunakan ijazah palsu. Padahal tidak ada urusannya. Nah kemudian dari Pak Jokowi mengatakan itu tidak benar tuduhanmu itu. Lantas dari pihak Egy Sujana mengatakan kalau tidak benar buktikan dong, katanya. Loh kok Pak kami yang membuktikan? Kalau Anda menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kok Pak Jokowi disuruh buktikan ijazahnya palsu atau tidak palsu? Jadi kalau setiap orang ini dibiarkan seperti ini, bayangkan semua nanti pejabat-pejabat di negeri ini, menteri, akan dituduh ijazah Pak Menteri itu adalah palsu. Lantas kalau menterinya membantah, oh tidak benar itu palsu. Lantas orang itu bilang, Pak Menteri harus buktikan. Loh kan nggak benar dong azas pembuktian seperti ini. Ini sama halnya seperti kemarin juga kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Prinsip hukum itu adalah actore incumbit probatio. Itu selalu saya katakan ini untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat umum. Barang siapa mendalilkan haknya, ya, mendalilkan sesuatu hak, maka dia harus membuktikan dalilnya itu. Kalau Anda menuduh Pak Jokowi adalah menggunakan ijazah palsu, buktikan Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Tapi sebaliknya waktu di persidangan, kita sudah katakan itu tidak benar. Lantas Pak Egy Sujana mengatakan, buktikan dong, mana surat palsu ijazahnya. Nah, ini kan satu pembuktian yang tidak berdasarkan hukum. Nah, karena pentingnya perkara ini, karena nuansanya kan terus terang aja menyebut seorang presiden Republik Indonesia yang sudah menjabat sekian tahun
bahkan akan berakhir, masih dituduh menggunakan ijazah palsu tanpa dasar, ini kan tidak etis. baik buat negara hukum. Ya, betul. Terhadap yang menuduh itu dulunya, itu juga sudah dihukum di Pengadilan Negeri Solo sampai kepada Bambang Tri ya namanya kan, sampai akhirnya ke PK ya. Sampai PK sudah dinyatakan dia bersalah karena kalau nggak salah menuduh Pak Jokowi sebagai orang menggunakan ijazah palsu. Ya, mau fitnah ya kan? Dari segi pidana pun sudah terbukti yang menggugat ini telah dihukum ya. Bambang Tri itu telah dihukum di pengadilan. Nah sekarang dia coba melalui perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ternyata juga tidak terbukti. Kandas jadi juga. Inilah mungkin yang, nah ada satu lagi perkara yang belum diputus, juga itu gangguan terhadap Pak Jokowi menurut kami. Karena gugatan itu diajukan terhadap Pak Jokowi sehubungan dengan penetapan Gibran sebagai calon presiden. Nah, padahal perkara ini kan sudah diputuskan di Mahkamah Di MK, Konstitusi. betul. Nah ini mungkin dalam waktu singkat ini akan segera diputus. Tapi 3 perkara ini kebetulan kami ditunjuk oleh Pak Jokowi dan Ibu negara Ibu Iriana sebagai kuasa hukumnya. 3-tiganya kami wakili, 2 sudah diputus dan kami menang. Gugatan terhadap Pak Jokowi tidak terbukti. Tinggal 1 lagi kita menunggu putusannya. Jadi pernyataan sekali lagi adalah mengenai ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu adalah tidak benar. Tidak benar. Sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa itu tidak benar. Mengenai soal dinasti politik sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga itu tidak benar. Semua gugatan-gugatan tersebut telah dinyatakan tidak diterima baik oleh PT UN maupun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, saya himbau kepada semua pihak untuk tiba-tiba saja dari balik jeruji ya, si Hasto ini mengirimkan surat kepada Ibu Megawati ya, pada intinya menyatakan kepada Ibu Megawati, memberikan warning, hati-hati Bu Mega, PD Perjuangan kini sedang tidak baik-baik saja dikarenakan ada seseorang yang akan menguasai PD Perjuangan, yang mengambil alih PD Perjuangan. Saya rasa pemikiran Hasto yang selalu abu-abu ini sangatlah sulit dibuktikan. Ibu Megawati saat ini adalah seorang ketua umum yang sangat kuat di dalam PD Perjuangan. Adapun nanti Ibu Megawati selesai menjabat sebagai ketua umum dan harus berhenti, itu nantinya otomatis akan dikendalikan, dinakodai oleh Mbak Puan selaku anak kandung dari Ibu Megawati. Nah, yang paling ditakutkan oleh Hasto ini, ya ini, di saat nantinya Mbak Puan ya menjadi ketua umum, maka sangat diyakinkan seorang Hasto pasti akan ditendang dari PDI Perjuangan dan tidak akan mendapatkan perlindungan apa-apa. Harus diketahui, Mbak Puan dan Hasto itu mereka tidak memiliki kecocokan, ya, selalu bertentangan dalam suatu pemikiran, opini, dan juga selalu memiliki sifat instrumen kepartaian yang berbeda. Hasto sendiri, dia hanya orang yang berlindung di ketiak Megawati, yang dia selama ini merasa dipercaya oleh Megawati, tapi tidak dengan Puan Maharani. Nah, itulah yang dia takutkan. Mengapa dia merasa ingin hanya seorang Megawati yang memimpin, tapi apakah Megawati akan selamanya memimpin PD Perjuangan?